Halo sahabat semua, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di channel Ngomongin Drama. Kali ini, saya akan kembali melanjutkan alur drama Love Like the Galaxy episode 13 sampai dengan 16. Tanpa berlama-lama, kita masuk saja ke alur ceritanya. Cerita berlanjut dengan Kaisar yang datang menemui Ling Puyi. Kaisar membawakan seorang tabib untuk memeriksa lukanya. Kaisar ini sudah menganggap Ling Puyi seperti anaknya sendiri. Ia sangat khawatir dengan sikap Ling Puyi karena Ling Puyi terus-terusan berperang, sedangkan Kaisar menginginkan Ling Puyi untuk segera menikah. Kemudian, Kaisar memanggil kedua pengawal pribadinya Ling Puyi untuk menanyakan kenapa Ling Puyi menunda pengobatannya. Pengawalnya menjelaskan Ling Puyi tidak langsung mengobati luka karena ia segera menolong wakil pejabat baru. Kaisar pun bingung karena kenapa Ling Puyi sangat perhatian pada pejabat baru itu. Si Afei keceplosan dan mengatakan Ling Puyi bukan menyelamatkan pejabat baru itu, tapi ia menyelamatkan keluarga dari pejabat baru itu. Kaisar terkejut dan bilang, apa dia seorang perempuan? Dan siapa dia? Dia adalah putri bungsu Jenderal Cheng, yaitu Cheng Shaoshang. Kaisar sangat senang dan mulai kepo dengan sosok Shaoshang. Cheng Shaoshang? Beralisin pada Shaoshang dan Ayao, mereka berdua menjenguk cucunya dari pejabat lama. Anak kecil itu bernama Xiao Mei. Shaoshang merawat Xiao Mei dan mengatakan, pejabat baru yang menggantikan kakekmu adalah pamanku. Shaoshang bilang, ia mewakili pamannya untuk menjenguk. Shaoshang menyemangati Xiao Mei. Kakek dan keluargamu mati demi melindungimu dan kota ini. Jadi, mereka adalah seorang pahlawan. Shaoshang menanyakan keadaan Xiao Mei pada tabib. Tabib bilang, jika Xiao Mei tidak akan bertahan lama karena luka dalamnya sangat parah. Tanpa disadari, Shaoshang dan Ayao semakin menjadi dekat. Mereka berdua saling membantu dalam membangun kota. Shaoshang sedang membuat pendanaan untuk menghitung biaya perbaikan kota. Ayao mengeluarkan semua barang yang ia punya untuk dijual. Karena itu, Shaoshang mendapatkan sebuah ide. Ia segera pergi menemui pamannya. Shaoshang mengusulkan idenya pada pamannya. Tapi, pamannya sedikit ragu karena harus menjual stempel. Shaoshang bilang, ini bukan menjual stempel, tapi memberi penghargaan. Kita bisa membuat plakat penghargaan untuk memancing orang-orang kaya untuk menyumbang. Shaoshang memulai dengan menjadi mandor pembangunan. Ayao selalu setia menemani Shaoshang. Mereka berdua bercanda ria. Xiao Mei tertawa saat Shaoshang mencoret wajahnya Ayao. Ia menyuruh Xiao Mei menggambar rumah di mukanya Ayao. Shaoshang memohon pada Ayao untuk merelakan mukanya untuk dicoret. Ayao pun merelakan demi Ayang, apa sih yang enggak, ya kan? Xiao Mei membuat rumah di mukanya Ayao. Ayao menyemangati Xiao Mei dan bilang, kelak pasti kau akan melihat kota ini akan bagus seperti dulu. Dan sebelum itu, kau bisa terus menggambar di mukaku. Shaoshang memandangi Ayao, sepertinya Shaoshang mulai bisa menerima Ayao. Kembali ke Ling Puyi. Ling Puyi menanyakan tentang sumbangannya. Pengawalnya bilang jika uang sumbangannya sudah diberikan kepada Shaoshang. Pengawalnya bilang, kenapa harus bersembunyi? Jika begini, Shaoshang tidak akan tahu jika yang memberi sumbangan terbesar itu adalah Tuan. Dan juga, pengawalnya memuji Shaoshang karena baru beberapa hari sudah bisa membangun kembali kota Hua dan juga
bisa membuat penduduk bersemangat lagi. Lim Pui bilang, bisa membantunya saja, itu sudah 内分 cukup. 最多的钱是你样子都不知道。能帮到就好了。 Ayao dan Saosang saling memuji satu sama lain. Saosang bilang, di dunia ini hanya ada kau dan ayahku yang menghargaiku. Saosang bilang, kelak jika kau bertemu dengan ayahku, mungkin kau akan akur dengannya. Ayao terkejut karena Saosang akan mempertemukannya dengan ayahnya Saosang. Ayao berjanji dia akan bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya Saosang. Kemudian Ayao pergi, dan ternyata di depan pintu sudah ada paman dan bibinya Saosang. Paman dan bibinya Saosang sangat bangga atas idenya Saosang. Saosang menanyakan, ada satu penyumbang besar tapi tidak ada nama. Pamannya juga tidak tahu siapa yang memberikan sumbangan besar itu. Di sini kita juga pura-pura nggak tahu. Padahal sumbangan itu dari Ling Pui. 是帮整个华县的百姓。华县 Kaisar mendapat laporan tentang Kabupaten Hua. Seketika itu, ia teringat dengan perkataan pengawalnya Ling Pui tentang Saosang. Kemudian, Kaisar membaca isi laporan itu dengan keras agar Ling Pui mendengar. 听说他有个 Ling Pui pun mendengar. Ia mendatangi Kaisar sambil berkata untuk memberikan penghargaan. Kaisar pun bilang, jika ia sedang mencari seseorang untuk membawa dekret penghargaan itu ke Kabupaten Hua. Tanpa diminta, Ling Pui langsung menyodorkan diri untuk membawa dekret dan membacakannya di Kabupaten Hua. Kaisar menyetujui dan sedikit menyindir. Lukamu cepat juga sembuhnya ya. 好的还挺快啊。 San Jian sedang bersama gurunya. Ia mendapat kabar jika Saosang sedang berada di Kabupaten Hua. Gurunya San Jian ingin menemui bibinya Saosang. Gurunya San Jian juga akan pergi ke Kabupaten Hua untuk menemui bibinya Saosang. San Jian akan menemani ia pergi ke Kabupaten Hua. 四不瞑目。 Ling Pui beserta pasukannya datang ke Kabupaten Hua. Ia membacakan dekret penghargaan dari Kaisar untuk pejabat baru yang berhasil membangun kembali kota Kabupaten Hua. Pamannya Saosang menerima dekret itu. Tampak mereka sedikit kurang senang. Tidak lama, berlangsunglah sesi pemakaman untuk pejabat yang lama. Semua penduduk tampak bersedih mengiringi peti jenazah itu. Tak terkecuali Saosang dan Ayao. Ling Pui dan San Jian melihat Saosang dan Ayao yang semakin menjadi dekat. Saosang memainkan serulingnya di makamnya Xiao Mei. Seperti mendengar alunan sedih, langit pun ikut menangis. Ling Pui melihat Saosang. Ia ingin datang dan menghibur Saosang. Belum sempat ia datang, Ayao sudah terlebih dahulu untuk menghibur Saosang. Saosang merasa Ayao adalah satu-satunya lelaki yang menghargainya, satu-satunya lelaki yang menurutinya dan selalu membantu Saosang. Ditambah, perjuangan mereka untuk membangun kembali Kabupaten Hua menjadi alasan yang kuat. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Tahu dong betapa hancurnya perasaan Ling Pui? Ya, begitulah level maksimal dari mencintai adalah melepaskan. 上上他与我说，愿意 Ayao pun memberitahukan niatannya jika ia dan Saosang ingin menikah pada paman dan bibinya Saosang. Pamannya bilang jika urusan pernikahan tidak bisa dilakukan olehnya. Oleh karena itu, harus ada orang tua yang melamar. Ternyata, Ayao sudah mengirimkan surat ke keluarganya untuk melamar Saosang. 多谢陈大人、陈夫人。 Ayahnya Saosang datang ke Kabupaten Hua. Saosang sangat senang melihat ayahnya datang. Ayahnya bilang, sudah lama tak bertemu, kenapa kau bertemu gemuk? 还胖了不少呢。都怪你，照个镜子去。 Muncullah Ayao sambil membawakan makanan untuk Saosang. Oh, ternyata ini yang membuat Saosang bertambah gemuk. Ayahnya Saosang melihat Ayao. Nampaknya ayahnya Saosang ini kurang senang dengan Ayao. Karena dia tahu sendirilah, Ayao ini sifatnya lembut dan juga lemah. Takutnya Saosang akan tertindas dan Ayao tak mampu melindungi Saosang. 你小子，儿女的终身大事，岂能如此草率？ Mahar dari keluarga Ayao sudah datang di kediaman Chong. Ibunya Saosang sangat marah dan terkejut dengan pernikahan Saosang dan Ayao. Ia merasa tak dihargai lagi karena Saosang tidak membicarakan masalah pernikahannya padanya dan seenaknya memutuskan sendiri. Ia pun ingin mengembalikan kembali mahar dari keluarga Ayao, tapi ibu mertuanya yang gila harta jelas nggak mau mahar ini dikembalikan. Ia pun berencana untuk ke Kabupaten Hua menemui Saosang dan membatalkan pernikahan mereka.
这亲事我不许。养伤，不要操这些心。 Beralih Sun, Kaisar dan Ling Puyi berdiskusi. Ling Puyi mengajukan diri untuk menangkap pemberontak, namun Kaisar melarang karena Kaisar masih khawatir dengan lukanya Ling Puyi. Kaisar bilang, perang, perang, perang terus. Yang kau pikirkan hanya perang, berperang. Bisakah kau hidup dengan tenang dan menikah? Seseorang pejabat mengatakan, apakah Jenderal Ling ingin menikah? Kaisar bilang, memangnya siapa lagi yang akan menikah? Pejabat itu mengatakan, tuan muda dari keluarga Lau dan putri keempat dari Jenderal Cheng. Mereka bertemu di Kabupaten Hua dan bersama-sama membangun kembali Kabupaten Hua. Mendengar itu, Ling Puyi izin pamit. Kaisar pun merasa sedih melihat Ling Puyi baru jatuh cinta sudah menderita. Ibunya Sosong sudah tiba di Kabupaten Hua. Ia langsung mendatangi Sosong dan Ayao. Ibunya melihat Ayao yang sangat lemah karena terjatuh dari batang pohon dan menyindir, "Wow, tuan muda Lau sangat gesit." Sosong membela Ayao. Ibunya bilang, "Siapa Ayao?" Ayao menjelaskan itu adalah panggilan Sosong kepadanya dan memperkenalkan namanya Lau Ayao. Ibunya Sosong bilang, "Ingat, aku belum setuju. Kau dan Sosong belum bertunangan, apalagi menikah. Jadi, nggak usah terlalu dekat-dekat dengan Sosong." 长辈说话，轮得着你放肆？ 小尚， Malam harinya, Sosong dan Ayao bertemu. Ibunya Sosong mempergoki mereka dan menyuruh Ayao untuk pergi. Ibunya Sosong menanyakan perasaan Sosong terhadap Ayao, karena ibunya tahu jika Sosong sebenarnya tidak ada perasaan pada Ayao. Sosong menjelaskan, alasannya karena Sosong beranggapan menikah itu seperti mencari rekan kerja. Kerjasama, melaksanakan tugas masing-masing. Walaupun tanpa perasaan, yang penting bisa sejalan. Sosong bilang, sedari ia kecil, ia tidak ada yang mendidik. Ya, sekarang sudah kembali. Tapi bagi Sosong, ibunya Sosong tidak memiliki hak untuk mengaturnya. 夫妻该有的情感，你有吗？ 向善的，我都要。 Keesokan harinya, Sosong meminta buku pada pelayannya mengenai tata cara berpacaran. Sosong pun membaca buku itu. Ia pun merasa ragu saat ingin membacanya. Sosong merasa geli melihat adegan dalam buku itu. Ayah pun muncul dari jendela. Ia ingin memberikan minuman agar Sosong semangat dalam belajar. Sosong meminta Ayao untuk belajar bersama tentang tata cara berpacaran. Ayao bilang, bukankah sekarang ini kita sedang berpacaran? Ah, benar juga kata Sosong. Kita sekarang sedang berpacaran. 哎呀，你真是句句话说到我心坎里了。 Keesokan harinya, Sosong dan Ayao pergi berkeliling menggunakan kereta kuda. Sosong berhenti dan memainkan seruling. Lalu, ada seseorang mengatakan permainan seruling yang bagus. Ternyata, itu adalah Huan Yi, guru Sanchen. Dia ini dulu adalah mantan kekasih bibinya Sosong. Orang itu bilang, apakah kau keponakannya Sun Hua? Sosong menanyakan, dari mana kau mengenal bibiku? Ia bilang, kemarin, ia memberikan kereta kuda ini untuk bibinya. Ternyata, kereta itu malah diberikan pada Sosong oleh pamannya. Huan Yi bilang, ayo ngobrol dulu. Hari mau hujan, di atas ada pavilion, kita bisa mengobrol di sana. Sosong yang ingin mengetahui cerita Huan Yi dan bibinya bersedia untuk mengikutinya. 这摇车是三叔母赠予我的。 Saat mengikuti Huan Yi, ternyata sudah ada Ling Puyi dan Sanchen. Sosong pun menanyakan luka Ling Puyi. Ling Puyi hanya diam. Ayao ternyata adalah muridnya Sanchen. Ayao memperkenalkan Sosong dan memberitahu ia dan Sosong akan segera menikah. Tiba-tiba ada suara guntur. Ayao langsung menutup kedua kupingnya Sosong. Coba lihat ekspresi Sanchen dan Ling Puyi. Hujan telah turun. Huan Yi langsung meminta mereka semua untuk berkunjung ke pavilionnya. Ling Puyi menawarkan kereta kudanya untuk Sosong. Di dalam kereta kuda itu, Sosong melihat bekas anak panah dan benang. Sosong bingung, kenapa Ling Puyi masih menyimpan ini? Malam harinya adalah sesi mengobrol dengan guru Huan Yi. Huan Yi bercerita tentang masa lalunya. Judulnya penyesalan dan kesedihan di masa lalu. Jadi intinya, Huan Yi dan bibinya Sosong ini dulunya dijodohkan, tapi karena wajah bibinya Sosong ini biasa-biasa saja, pas di hari pernikahan ia tidak datang karena ragu, dan bibinya Sosong ini terus menunggu Huan Yi. Namun,
Setelah bibinya itu menikah dengan pamannya Saosang, Huan Yi ini baru menyadari tentang perasaannya, tapi itu sudah telat. 苦苦哀求其数日，夜冷风寒。 Kemudian Saosang berjalan sendirian dan dihampiri oleh Ling Puyi. Mereka membahas masalah cerita Huan Yi tadi. Lalu Ling Puyi bertanya pada Saosang, apakah pilihan yang kau pilih ini adalah pilihan yang tepat? Saosang tak mampu berkata apa-apa. Ayao datang dan memanggil Saosang. Saosang pergi meninggalkan Ling Puyi. Saosang kembali bersama keluarganya. Saosang sangat sedih karena ia harus berpisah dengan bibinya itu. 走吧。 Saat Saosang dan keluarganya ingin memasuki kota, mereka terhenti karena ada pemeriksaan. Ayahnya Saosang memperkenalkan ia adalah Jenderal Zheng dan meminta untuk diperbolehkan masuk. Namun, pengawal itu tetap tidak mengizinkan karena ada penjahat yang melarikan diri. Ling Puyi dan pasukannya keluar dan memberikan hormat pada ayahnya Saosang. Ling Puyi menemui Saosang. Saosang menanyakan lukanya Ling Puyi. Hanya luka kecil, tak usah dipikirkan, kata Ling Puyi. Ling Puyi kemudian meminta pada Saosang agar mengizinkannya untuk mengantar memasuki kota. Ibu dan ayahnya Saosang bingung, bagaimana bisa Saosang mengenal Ling Puyi. 娘娘， Saat mereka sudah tiba di rumah, ayah dan ibunya Saosang menginterogasi Saosang dan menanyakan sudah berapa kali Saosang bertemu dengan Ling Puyi. Saosang menjelaskan, ia hanya bertemu beberapa kali, sekitar 3, 4, 5, 6. 7、8回吧。 Kalian sudah bertemu sesering itu, dan juga tadi secara khusus Ling Puyi mengantar. Ibunya Saosang menyimpulkan jika Ling Puyi sebenarnya menyukai Saosang. Saosang membalas, tidak peduli jika Ling Puyi benar menyukainya, intinya ia sudah ingin menikah dengan Ayao. Ibunya Saosang khawatir jika nantinya Ayao tidak mampu melindungi Saosang. 就是我想要的姻缘。女儿先告退。 Oke, sampai di sini dulu alur drama Love Like the Galaxy episode 13 sampai dengan 16. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. 于此事，到时候几分相像。你受伤了，我给你补上。阿姨，自小就怕血，你吗？